Hai guys, ketemu lagi sama aku, Vanka Paulina. Jadi apa kabar kalian semua guys? Aku harap kalian semua dalam kondisi yang baik-baik aja ya. Nah guys, kan kemarin kita baru aja tuh ngebahas tentang Pantai Parangtritis. Nah, kalau sekarang kita akan ngebahas tentang penghuni Pantai Parangtritis. Siapa itu? Nyi Roro Kidul. Nah, kan Pantai Parangtritis itu terkenal banget tuh sama yang legendanya Nyi Roro Kidul. Kita sekarang akan ngebahas ya guys tentang Nyi Roro Kidul itu sendiri. Nyi Roro Kidul merupakan cerita rakyat yang terkenal, khususnya di daerah Jawa. Ia dianggap sebagai ratu yang menjaga pantai selatan. Kehadirannya diterka-terki oleh masyarakat sekitar. Ada banyak versi terkait tentang Nyi Roro Kidul, dari mana dia berasal. Ayo kita simak sekarang. Nah guys, by the way, yang kita mau bahas sekarang di sini adalah dari kisah Kerajaan Pajajaran. Nah, langsung aja kita bahas ya guys. Yang pertama adalah Kerajaan Pajajaran dan Putri. Mengutip laman dongeng, cerita masyarakat zaman dulu, tepatnya di daerah Jawa, terdapat sebuah kerajaan bernama Pakuan Pajajaran. Kerajaan tersebut dipimpin oleh raja yang sangat bijaksana dan arif, yaitu Raja Prabu Siliwangi. Rakyat sangat bahagia dan sangat menghormati raja tersebut karena kepemimpinannya membuat kehidupan rakyat menjadi sangat sejahtera. Prabu Siliwangi mempunyai cukup banyak anak, istri, dan para silirnya. Salah satunya bernama Putri. Ia adalah seorang gadis yang sangat cantik, baik hatinya dan sifatnya nurun seperti ayahnya. Karena si Putri adalah anak sah dari sang raja, kelak dia akan menjadi pewaris tahta dari kerajaan papanya tersebut. Mendengar keinginan sang raja tentang si Putri akan menggantikan sang raja, maka selir-selir dan anak-anaknya yang lain tidak setuju karena tidak rela kalau si Putri ini akan menggantikan sang raja. Nah, gimana guys menurut kalian? Kalian masih penasaran nggak? Yaudah, kalau gitu kita lanjut yang kedua. Kutukan penyihir pada Putri. Suatu hari, sang selir dan para anak-anaknya merencanakan sesuatu yang jahat untuk mengusir sang putri dan ibunya keluar dari kerajaan. Untuk melancarkan rencananya, sang selir pun meminta tolong kepada sang penyihir yang tinggal di desa terpencil. Singkat cerita, ia pun menyuruh penyihir memberi kutukan kepada sang putri supaya sang putri tidak menjadi pewaris tahta kerajaan sang raja. Dan ia berhasil mengutuk putri dan ibunya, hingga sang putri dan ibunya terkena penyakit kusta. Sang Prabu merasa heran, sehingga Prabu pun memanggil seorang tabib untuk menyembuhkan istri dan anak tercinta. Gak hanya satu tabib yang dipanggilnya, melainkan beberapa tabib. Dan semua tabib itu pun tidak bisa menyembuhkan penyakit putri dan ibunya, sehingga ibunya pun tak tahan dan meninggal karena sakit tersebut. Sang putri dan sang raja sangat terpukul atas meninggalnya Permaisuri. Sang Prabu juga sangat sedih karena melihat kondisi putrinya yang tidak kunjung sembuh. Apalagi sang Prabu sudah merencanakan soal penggantian dirinya untuk putrinya sebagai pemimpin kerajaan. Singkat cerita, sang selir dan anak-anaknya pun datang ke kerajaan dan meminta sang raja untuk mengusir putri agar keluar dari kerajaannya. Awalnya sang raja pun menolak untuk mengusir putrinya keluar dari kerajaan. Dan selir itu berkata kepada raja, kalau penyakit yang diderita putri itu bisa menularkan ke rakyat, maka diusirlah putri tersebut dari kerajaan.
Tanpa sepengetahuan sang raja, putri mendengar percakapan mereka. Dan putri berinisiatif untuk lari dan keluar dari kerajaan tersebut. Dalam keadaan hati yang bingung, sedih, sang putri pun berjalan tanpa tujuan. Selama berhari-hari ia jalan tanpa tujuan, dan ia pun tiba di pantai pesisir Pulau Jawa yang memiliki banyak batu karang dan ombak yang besar. Gimana guys menurut kalian ceritanya? Seru gak? Nah, sekarang kita masuk yang ketiga ya guys, yaitu masuk ke dalam laut. Di salah satu batu karang, ia pun beristirahat dan tertidur, saking lelahnya ia berjalan. Dan di tengah tidurnya, dia mendengar bisikan gaib yang menyuruh dia untuk masuk ke dalam laut demi kesembuhan penyakitnya. Sang putri pun terbangun dan merenungkan kata-kata yang ia dengar di dalam mimpinya. Apakah itu kata-kata atau bisikan dari suara gaib, atau hanya bisikan orang yang iseng lewat di daerah tersebut? Dan tidak lama kemudian, sang putri pun memberanikan diri untuk masuk ke dalam laut. Ketika sang putri masuk ke dalam laut, ia pun terkaget melihat badannya sembuh. Dan sang putri pun memberanikan diri untuk masuk lebih dalam lagi dan melihat semua badannya sembuh. Ketika sang putri pun sembuh, sang putri tidak mau lagi untuk balik ke kerajaannya dan lebih memilih untuk stay di pantai dan memilih berbaur dengan masyarakat setempat. Itulah proses dari penyembuhan sang putri. Nah, gimana guys menurut kalian? So, kita lanjut yang keempat ya. Putri cantik penguasa Laut Selatan. Sejak tinggal di pantai tersebut, sang putri pun terkenal karena kecantikannya. Dan banyak pangeran-pangeran dari kerajaan yang ingin mengajaknya menikah. Hanya saja, dari banyaknya pangeran yang datang, sang putri tidak tertarik sama sekali pada pangeran-pangeran tersebut. Sebagian dari pangeran-pangeran tersebut pun mundur karena syarat-syarat yang sangat berat yang diberikan oleh putri. Salah satunya mengadu ombak pantai selatan. Dari banyaknya pangeran-pangeran yang mengadu ilmu, mereka pun kalah dan memilih menjadi ajudan sang putri. Sejak saat itulah sang putri dikenal sebagai penguasa Laut Selatan, yang kita kenal dengan kata Nyi Roro Kidul. Dan akhirnya ia pun bersemayam di dalam laut tersebut hingga sampai saat ini. Nah, jadi itu guys, legenda dari si Nyi Roro Kidul. Dan masih banyak lagi versi-versi dari orang-orang tentang Nyi Roro Kidul. Tapi di sini kita ambil dari kisah Kerajaan Pajajaran. Gimana menurut kalian guys? Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa like, comment, subscribe, and share videonya. Thank you guys. Happy watching.